Halo trader, welcome to Didimex Forex Insight, tempat di mana kita akan mengupas tuntas untuk data-data penting di minggu ini, termasuk dari data penting FOMC. Dan gak lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya bersama saya, Melida, dan juga di sini udah ada mentor profesional, yaitu ada Miss Dina. Halo Miss. Halo. Gimana kabarnya nih Miss? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke teman-teman semuanya, kita langsung aja untuk ke pembahasan nomor pertama. Dari mulai bagaimana prospek JPY menjelang keputusan suku bunga Bank of Japan atau BOJ. Gimana tuh Miss? Nah, BOJ itu mengumumkan kebijakan suku bunganya itu pada hari Selasa ya jadwalnya. Dengan ekspektasi kenaikannya itu dari di bawah 0,75% menjadi di bawah 1%. Nah, jika BOJ itu benar-benar akan menaikkan suku bunganya atau memberikan sinyal pengetatan lanjutan, nah JPY ini akan berpotensi menguat karena investor melihat ini tuh sebagai perubahan arah kebijakan yang lebih hawkish kayak gitu. Namun apabila jika pernyataan BOJ-nya ini cenderung hati-hati gitu kan, nah maka penguatan JPY-nya itu tidak akan terlalu agresif atau terbatas kayak gitu. Nah, kita sebagai trader sebaiknya memperhatikan pernyataan kebijakan dan juga konferensi pers karena sering terjadi pergerakan yang menjadi penggerak utama pasar gitu pada saat itu. Next untuk pertanyaan yang kedua. Apa yang perlu diperhatikan dari keputusan suku bunga RBA minggu ini, Miss? Gimana tuh? Nah, untuk RBA sendiri itu diperkirakan akan mempertahankan cash rate di level 4,35% kayak gitu. Nah, karena pasar sudah mengantisipasi hal ini, fokus utama kali ini tuh tertuju pada nada pernyataan RBA-nya nanti seperti apa kayak gitu. Nah, kalau misalkan bank sentralnya itu jauh memberikan sinyal inflasi masih menjadi perhatiannya, nah AUD atau Australian Dollar itu berpotensi untuk menguat. Namun sebaliknya, kalau misalkan RBA mulai membuka peluang penurunan suku bunga, maka AUD-nya atau Australian Dollar-nya itu bisa tertekan. Nah, kita sebagai trader sebaiknya tidak hanya melihat angka suku bunganya aja, tapi juga arah kebijakan ke depannya itu seperti apa. Pertanyaan nomor ketiga, mengapa data dari Inggris atau juga CPI ini penting untuk GBP, Miss? Inflasi Inggris itu diproyeksikan atau diprediksikan akan naik menjadi 3% dari yang sebelumnya itu di 2,8% ya, ada kenaikan sebesar 0,2%. Nah, kalau misalkan angka aktualnya itu lebih tinggi daripada prediksinya atau perkiraannya, maka peluang BOE atau Bank of England mempertahankan suku bunganya itu akan meningkat sehingga GBP itu berpotensi untuk menguat gitu. Nah, sebaliknya jika inflasinya ini melambat, maka ekspektasi pemangkasan suku bunga itu dapat kembali muncul gitu kan ya, dan juga menekan GBP gitu, dan berpotensi untuk menekan GBP-nya. Nah, data ini itu bisa menjadi salah satu indikator utama arah kebijakan moneter ke depannya itu seperti apa Inggris ke depannya kayak gitu. Next untuk pembahasan yang keempat. Apa dampak keputusan FOMC terhadap pergerakan USD nih, Miss? The Fed itu kemungkinan akan mempertahankan suku bunga di level 3,75%. Nah, meskipun suku bunganya ini tuh tidak mungkin berubah gitu kan, kemungkinan tidak akan berubah. Nah, pasar ini akan jauh lebih fokus kepada FOMC statementnya terhadap economic projectionnya seperti apa, dan juga konferensi pers ketua The Fed nantinya seperti apa kayak gitu. Nah, jika proyeksi menunjukkan suku bunganya itu tetap tinggi lebih lama, maka USD-nya ini tuh berpotensi untuk menguat gitu. Namun sebaliknya juga, kalau misalkan ada sinyal pemangkasan suku bunganya lebih cepat gitu kan ya, dapat melemahkan USD dan juga meningkatkan volatilitas di pasar forex maupun di emasnya juga akan meningkat. Nah, next ya untuk pembahasan yang kelima.
Bagaimana pengaruh data GDP Selandia Baru terhadap NZD nih, Miss? Oke, GDP kuartal Selandia Baru atau New Zealand itu diproyeksikan tumbuh 0,8%, jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya itu di 0,2%. Jika hasil aktualnya itu akan sesuai atau misalkan lebih tinggi daripada ekspektasi, New Zealand dollar ini bisa berpotensi untuk menguat kayak gitu, karena menunjukkan pemulihan ekonomi ya, pemulihan ekonomi yang lebih baik gitu, jauh lebih baik, karena kan tadi ya 0,2 jadi 0,8 kayak gitu. Namun jika nanti ternyata pertumbuhannya kembali mengecewakan kembali, nah tekanan terhadap New Zealand dollar ini atau NZD itu bisa meningkat kayak gitu. Jadi data GDP ini sering menjadi acuan investor dalam menilai kekuatan fundamental suatu negara. Oke, next untuk pembahasan yang keenam, apa yang perlu dicermati dari kebijakan Swiss National Bank atau SNB nih, Miss? Oke, untuk SNB sendiri itu juga diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya itu di level 0,00%, kayak gitu kan. Nah, karena keputusan ini tuh sudah bisa diprediksi gitu kan, sudah diperkirakan oleh pasar gitu kan. Maka fokusnya sekarang itu terhadap tertuju pada penilaian ekonomi dan juga nanti press release dari ketua SNB sendiri kayak gitu, konferensi persnya. Nah, jika bank sentralnya ini memberikan sinyal ekonomi ya membaik atau misalkan inflasinya itu meningkat, nah CHF atau Swiss franc itu bisa berpotensi untuk menguat. Dan sebaliknya kalau misalkan nadanya lebih dovish gitu kan, atau ada keraguan gitu kan, nah dapat membatasi penguatan mata uang Swiss atau Swiss franc. Oke, next untuk pembahasan yang ketujuh, bagaimana prospek GBP setelah keputusan Bank of England, Miss? Bank of England itu diperkirakan akan mempertahankan official bank rate-nya itu di level 3,75% dengan hasil voting MPC tetapnya itu di 1/0/8. Nah, jika mayoritas anggota itu masih mendukung kebijakan suku bunga yang tinggi, maka GBP ini tuh berpotensi tetap solid kayak gitu kan. Nah, namun jika mulai muncul lebih banyak suara yang mendukung pemangkasan suku bunga, nah pasar itu dapat menilai bahwa kebijakan BOE mulai berubah gitu kan ya, dan sehingga GBP ini tuh cenderung bisa melemah, kayak gitu, beresiko melemah. Nah, kita sebagai trader itu perlu memperhatikan hasil voting karena sering juga memberikan petunjuk arah kebijakan ke depannya itu seperti apa. Oke, last untuk pembahasan kali ini, event apa yang paling berpotensi memicu volatilitas terbesar di minggu ini, Miss? Oke, untuk pekan ini atau minggu ini, itu fokus pasar akan tertuju pada 3 hal. Yang pertama itu keputusan BOJ, yang kedua pengumuman FOMC The Fed, dan yang terakhir itu adalah keputusan dari Bank of England atau BOE. Nah, ketiga bank sentral ini itu akan berpotensi memberikan sinyal baru terhadap arah suku bunga global ke depannya seperti apa, kayak gitu kan. Nah, kombinasi keputusan suku bunga ini gitu kan. Nah, proyeksi ekonomi serta juga konferensi pers dari ketiga bank besar ini, bank sentral besar ini diperkirakan akan memicu volatilitas yang tinggi khususnya untuk pasangan USD, JPY, GBP dan juga emas kayak gitu. Nah, kita sebagai trader itu wajib disiplin dalam menjalani tradingnya, yaitu menjalani resikonya seperti apa, manajemen resiko gitu kan, dan juga menghindari over trading gitu kan ya. Apalagi saat rilis berita gitu kan ya, karena ini tuh bisa menjadi langkah penting untuk menghadapi pergerakan pasar yang cepat gitu kan, yang volatil kayak gitu. Oke, sahabat trader, itu dia beberapa pembahasan penting di minggu ini, khususnya dari mulai data penting dari BOJ, kemudian juga FOMC dan juga dari Bank of England. Dan mungkin itu teman-teman semuanya bisa manfaatkan peluang di minggu ini, khususnya dari data FOMC ya. Dan tentunya Bank DDMax kita siap memberikan analisa dan juga peluang yang bisa kalian manfaatkan. Bersama saya Melinda dan juga saya Dina. Sampai jumpa di DDMax Forex Insight berikutnya. Bye-bye.